hari ini kami bersama dengan masyarakat sipil begitu ya, dari berbagai elemen, ada juga dari NGO, ada juga dari kelompok orang tua murid, ada juga dari banyak dari kelompok perempuan yang hadir bersolidaritas hari ini untuk menyuarakan keresahannya terkait dengan program MBG ini yang kami anggap tidak hanya ICW di sini yang menganggap ya teman-teman, tapi semua kalangan yang hadir dari koalisi ini kita menganggap punya keresahan yang sama bahwa program MBG ini sudah sangat bermasalah begitu ya. Apalagi jumlah keracunan itu sudah lebih dari 7.000 anak. Itu adalah data yang terungkap gitu ya. Kita sempat mendengar juga ada juga sekolah-sekolah yang memang tidak melapor gitu ya, karena mungkin ada beberapa keterbatasan gitu ya. Mungkin khawatir juga jika melapor mungkin angkanya bisa jadi lebih dari 7.000 gitu ya untuk yang sudah keracunan yang terdata memang sekitar 7.000 sampai 8.000 tadi juga disebutkan oleh kawan-kawan dari JPPI begitu. Nah, kami hari ini menuntut untuk program MBG ini dihentikan begitu ya, dihentikan kemudian dievaluasi secara total, kemudian dibuka ke publik penggunaan anggarannya, penggunaan dananya yang sudah selama ini digunakan hampir ya belum 1 tahun ya, baru mau 1 tahun begitu, itu dibuka ke publik, dijelaskan karena anggarannya ini sangat besar begitu ya, anggarannya sangat besar dan anggarannya sangat besar ini kita tahu ini sangat mungkin begitu ya membuka celah-celah praktik korupsi. Makanya kenapa kami dalam tuntutan itu meminta untuk dibuka, diaudit secara transparan untuk menghentikan perburuan rente gitu ya, kemudian juga mencegah celah-celah korupsi lagi terjadi. Nah, itu yang kami dorong begitu ya dari koalisi ini, karena kami melihat program MBG, kalau misalnya disampaikan program MBG ini adalah program untuk mengentaskan stunting di Indonesia, tadi juga kawan-kawan sudah menyampaikan, itu merupakan sesuatu yang tidak tepat, jelas tidak tepat sasaran, karena permasalahan stunting itu bukan di sekolah gitu ya, bukan siswa usia SD, SMP, SMA. Stunting itu jauh terjadi sebelum itu. Stunting itu bagaimana seorang ibu yang hamil, yang mengandung, menyusui kekurangan gizi. Kenapa mereka kekurangan gizi? Pastinya karena kemiskinan begitu ya. Dan kemiskinan di Indonesia ini struktural. Persoalan kemiskinan nggak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan makan bergizi gratis kepada rakyat. Tapi pemerintah harus melihat hal lain begitu ya, harus menggali apa sebetulnya yang menjadi hal yang menjadi terjadinya kemiskinan secara struktural gitu, apa yang harus dibenahi gitu ya. Sekarang korupsi di Indonesia menjadi, kita mungkin berpikir korupsi tidak berkelindan dengan kemiskinan, padahal salah kawan-kawan. Dengan adanya korupsi yang sangat menggurita di Indonesia, itu menyebabkan kemiskinan struktural semakin bertambah angkanya. Orang semakin sulit untuk mengakses pendidikan, orang semakin sulit mengakses fasilitas kesehatan. Yang kita tahu dengan adanya korupsi begitu ya, di mana-mana banyak di daerah-daerah terpencil anak-anak sekolah susah untuk akses pendidikan. Padahal salah satu cara gitu ya untuk mengentaskan kemiskinan itu kan melalui cara mengentaskan kemiskinan itu lewat pendidikan, tapi pendidikannya pun sulit untuk diakses. Kenapa pemerintah malah memilih program MBG? Kenapa pemerintah tidak membangun jalan, tidak membangun sekolah yang memadai begitu ya? Karena banyak sekali, kita tidak usah bicara di daerah 3T ya, kita bicara daerah yang dekat dengan ibu kota. Di Bogor misalnya ada pemberitaan baru-baru saja sekolah yang roboh gitu ya, yang sekolahnya fasilitasnya tidak mumpuni. Di Jawa Barat apalagi juga banyak gitu ya. Nah, kenapa pemerintah tidak fokus ke sana gitu, tapi kenapa malah fokus dengan program MBG yang ini sebenarnya kan rantainya panjang banget dari pusat sampai ke daerah gitu ya. Dan kemudian itu bisa jadi anggarannya juga dipotong gitu ya. Dan kalau dilihat kemungkinan besar ya memang sudah dipotong, karena rata-rata satu porsi hanya 6.000, 7.000. Apa yang kita harapkan dari 6.000, 7.000 gitu untuk bisa makan bergizi gratis? Ketimbang memaksakan program MBG gitu ya, lebih baik dievaluasi, dihentikan, kemudian dialihkan untuk program-program lain yang lebih tepat sasaran. Yang lebih ironisnya, anggaran pendidikan 2026, 44%-nya itu diambil untuk MBG. Padahal pemerintah belum evaluasi loh, MBG ini benar nggak tepat sasaran gitu. Nah, itu sangat disayangkan gitu, sehingga kita tuntutannya tetap untuk menolak dan mengevaluasi program MBG. Nah, ini kan beberapa hari kemarin pemerintah kan udah ada rapat-rapat, kemudian ada upaya-upaya yang mereka lakukan
apakah ini masih belum cukup atau seperti apa? Iya, pemerintah mungkin sudah ada upaya gitu ya untuk menuju memperbaiki MBG. Tapi implementasinya gitu ya, karena MBG ini kan tadi saya bilang rantainya panjang dari pusat sampai ke daerah gitu ya. Apakah pemerintah juga udah benar-benar memastikan bahwa dalam setiap step, dalam setiap mata rantai MBG ini semuanya akan diawasi? Ada proses pengawasan yang ketat di sana, gitu-gitu kita juga nggak tahu. Apakah di setiap karena saking banyaknya SPPG ini gitu ya, apakah pemerintah menjamin ada setiap ahli gizi di sana gitu ya? Meski memang sudah tadi kalau yang disampaikan oleh Mbak ada rencana upaya-upaya, tapi implementasinya kita lihat kayaknya belum ada karena jumlah keracunannya malah semakin nambah gitu. Nah jadi pemerintah ya seharusnya alih-alih tadi mau memperbaiki gitu ya, sebaiknya hentikan dan evaluasi dulu secara total gitu. Baru setelah dihentikan dan dievaluasi secara total baru tuh akan kelihatan. Karena kalau misalnya pemerintah hanya iya ini kita coba nih, kita akan perbaiki dulu di lini A, B, C. Saya rasa itu tidak akan menyelesaikan permasalahan dari MBG ini gitu. Karena bayangkan aja teman-teman, MBG itu kan seluruh Indonesia ya. Meski belum semua sekolah dapat, dan Indonesia itu kan bukan negara kecil. Kita negara kepulauan. Bagaimana juga pemerintah kemudian bisa memastikan gitu semua hal, apakah itu akan terjangkau oleh tangan pemerintah. Bahkan di daerah-daerah aja, pemerintah daerahnya ngeluh. Saya lupa kemarin ada di pemerintah daerah mana yang bilang mereka yang disalahkan di daerah. Dan mereka bilang karena keracunan kami yang disalahkan, padahal ini program dari pusat. Dari situ aja kelihatan koordinasinya tidak berjalan gitu. Nah jadi ya sebaiknya hentikan program ini tetap dan evaluasi secara total, bukan mengevaluasi separuh-separuh gitu. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.